Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Ganjar Mahfud. Sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, NU layak berkontribusi untuk masyarakat internasional, dan pemerintah sangat menghargai upaya PBNU untuk ikut membangun peradaban dunia yang lebih baik dan lebih mulia. Sebagai organisasi Islam yang mengakar kuat di masyarakat, NU telah menjaga ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan, dalam menghadapi hantaman gerakan-gerakan radikal, termasuk menjaga diri dari politik identitas dan ekstremisme. Bangsa ini butuh pemimpin yang mempersatukan, yang melayani rakyat. Dalam semua sejarah Indonesia, ketika arus demokrasi, arus pembebasan itu muncul dan membesar, itu semuanya kuncinya anak muda. Kalau belajar sejarah, 082845 anak-anak muda. Kemudian 65 menuju 66, jaket kuning berdarah, anak muda. 7478 aktivis UI, aktivis ITB, anak muda. 9798 mahasiswa, 98 yang bergerak, ya. Yang kemudian kita punya pahlawan Trisakti, ya, ada Atmajaya, ada Semanggi. Semuanya anak muda yang bergerak. Dan itu bukan sesuatu yang dirancang, bukan sesuatu yang diperkirakan, tapi kalau triggernya memang memunculkan rasa ketidakadilan yang sangat besar, kegelisahan yang sangat besar, ya, kita langsung tahu flockingnya terjadi, ya, flocking. Nah, flocking itu yang saya sampaikan ke teman saya, Mas Hamid Basaib, ya. Saya bilang, ada yang aneh nih. Setelah saya mundur jadi gubernur Lemhanas, lalu kemudian mulai menyuarakan kegelisahan dengan demokrasi, ini kok kayak reuni 98 ya? Kayak reuni gitu, Mas, iya, kayak reuni dengan aktivis-aktivis 98 yang kadang-kadang kita merasa bersalah. Kita ternyata udah 10 tahun ya nggak ketemu. Ya, tapi ininya masih ada. Ya, rasanya idealismenya kayaknya masih nyambung ya. Saya dengan Mas Hamid Basaib mungkin sudah 6 tahun saya nggak ketemu, begitu ngomong langsung nyambung. Ya, saya dengan Mas Butet misalnya ketemu terakhir mungkin 3 tahun yang lalu di rumahnya Kang Teten, ngobrol tentang budaya, ngobrol tentang korupsi sama Mas Butet. Terus ketemu 2 minggu lalu di depannya tim membicarakan kegelisahan yang sama. Ya, jadi tiba-tiba flocking memang yang menunjukkan bahwa ada kegelisahan tentang demokrasi. 98 seolah-olah reuni, ya, bahkan ke aktivis-aktivis 78, 74 seolah-olah reuni di situ. Ya, saya ketemu benar-benar dengan teman-teman yang dulu aktivis di Senat UI yang sekarang usianya sudah 72, 74. Ya, tapi mengutarakan hal yang sama. Jadi ini yang untuk saya menunjukkan ini real, ini gerakan real, ini bukan sesuatu yang semata-mata terkait dengan pemilu, bukan sesuatu yang semata-mata terkait dengan Mas Ganjar. Untuk yang teman-teman muda, ya di satu sisi mungkin beruntung akhirnya perjalanan politik bangsa kembali memberikan kesempatan untuk teman-teman muda masuk, maju, kembali memperkuat demokrasi. Tapi kalau kita melihat konteksnya 98 tuh, dalam proses akhirnya Pak Harto turun itu kan sebenarnya prosesi kemarahannya itu tuh sudah berjalan beberapa tahun sebelumnya bahkan gitu. Nah, apakah kemudian dan waktu itu satu perjuangannya adalah dari otoriter menjadi demokratis gitu. Dan ketika hari ini, ketika kemudian dari demokratis kemudian merasa ada gangguan di dunia demokrasi kita ini gitu, apakah gelombang itu juga akan muncul besar ketika mungkin bahkan orang-orang di sekitar Jokowi termasuk Mas Andi merasa perang baru berapa waktu yang lalu, sementara masyarakat yang mungkin merasa puas dengan kinerja Pak Jokowi nggak ngeh dengan itu. Ya, betul. Ya, memang itu membutuhkan waktu untuk benar-benar menjadi kegelisahan besar. Makanya saya tetap berharap kegelisahan ini stop pada saat ada komitmen balik ke koridor demokrasi. Ya, Pak Muldoko kemarin sudah bicara, pemerintah komitmen untuk netral. Good. Dari Pak Muldokonya bagus. Ya, tinggal kemudian kita melihat, ya kalau saya sederhana, tidak ada report
ke saya setiap hari. Setiap jam 6 pagi saya nggak ngelihat kolom report itu. Merah, 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 merah gitu loh. Kalau itu nggak ada, ya, dan kemudian kalau tidak ada lagi teman-teman masyarakat sipil yang bilang, Mas ngobrol yuk. Terus begitu ngobrol, mau ngapain Mbak, mau ngapain Mas, atau mau ngapain Pak, kita mau buat kegiatan. Kegiatannya apa? Mau buat posko netralitas. Kegiatannya apa? Mau buat posko Satgas Pemilu Adil. Nah, begitu itu yang tetap muncul, berarti kegelisahannya masih ada, ya kan? Dan itu yang masih berlangsung sekarang. Kegelisahan-kegelisahan itu masih nyata, sehingga kami betul-betul melihat dan berinteraksi dengan banyak orang dari entitas-entitas yang kami tidak duga. Tiba-tiba muncul bilang, ayo kita harus bergerak bersama-sama memastikan pemilu 2024 ini berjalan sesuai dengan tahapan demokrasi yang akan matang sebentar lagi 2029. Apakah memang isu netralitas aparat ini sudah terbaca dari lama atau baru sekarang? Karena saya tergelitik tadi Mas Andi cerita Pak Jokowi di akhir Desember mengundang ke istana dan sempat menyatakan dukungannya untuk Mas Ganjar. Apakah Mas Andi juga tim Pak Ganjar juga akan berteriak sekeras ini jika misalnya Pak Jokowi jadi mendukung Pak Ganjar dari sejak awal dengan jabatannya sebagai presiden dan membawahi aparat itu? Ya, saya munculnya dosen akademisi yang bergerak untuk masyarakat sipil ya. Saya terlibat dalam pembuatan undang-undang pertahanan, undang-undang Polri, undang-undang TNI. Jadi tahu persis pasal 2 undang-undang TNI, jati diri TNI, tentara profesional, bla 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 bla, tidak berpolitik praktis. Turut menulis pasal tersebut, turut memperjuangkan pasal tersebut jati diri TNI. Jadi saya, waduh, taruhan nuraninya terlalu dalam kalau seandainya kemudian untuk memenangkan seorang calon, ya, termasuk Pak Jokowi di 2019 misalnya, kemudian tidak bisa nanti bercerita bahwa saya menjaga netralitas. Ketika saya memutuskan mundur sebagai Gubernur Lemhanas, di kepala saya Pak Jokowi akan dengan Mas Ganjar di kepala saya. Tapi saya tetap memutuskan mundur sebagai Gubernur Lemhanas. Waktu saya mundur sebagai Gubernur Lemhanas, saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Pak Prabowo. Karena Gubernur Lemhanas dalam tugasnya harus berinteraksi rutin dengan Menteri Pertahanan. Ya, kami itu beririsan fungsinya. Sebulan saya bisa 2 kali bertemu Pak Prabowo, menyampaikan kajian Lemhanas. Jadi kajiannya nyampe ke Presiden, Presiden memberikan disposisi. Biasanya salah satu disposisinya saya harus berdiskusi dengan Pak Prabowo sebagai Menhan. Jadi berkali-kali saya berbicara dengan Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo sering tiba-tiba nelpon, ajudannya Teddy, nelpon bilang, Mas, Bapak mau bicara? Ya, berbicara. Ya, terakhir saya ingat Pak Prabowo itu nelpon saya, terus nanya, Pak Gub, terakhir data Pak Gub tentang sejarah pelibatan Intel asing di Indonesia seperti apa ya? Ya sudah, saya sampaikan. Oh iya Pak, waktu itu sudah ada kajiannya, saya sampaikan ulang kalau Bapak butuhkan. Tapi di titik itu pun, karena saya diminta untuk terlibat membantu Mas Ganjar, saya putuskan mundur sebagai Gubernur Lemhanas. Kalau ngelihat karakter utama pemilu 2024 itu, ini pemilu muda karena 54-58% pemilih dari Y dan Z. Lalu ini akan menjadi pemilu urban. Sebagian besar pemilih, mayoritas pemilih adalah tinggal di kota. Sebelumnya tinggal di desa. Lalu ini akan menjadi pemilu perempuan. Kemungkinan turnout voter waktu hari nyoblos 14 Februari 51% perempuan akan menjadi pemilu perempuan. Dan yang keempat tadi, ini akan menjadi pemilu digital pertama. Ya, kita sudah ngelihat pemilu Twitter di 2014-2019. Nah, di 2024 ini platform barunya adalah TikTok dengan algoritma yang dibantu oleh Big Data Artificial Intelligence. Yang 14 dengan 19 platform media sosialnya sudah ada, tapi Big Data dan Artificial Intelligence-nya belum. Nah, sekarang Big Data dengan Artificial Intelligence-nya yang bisa membuat platform-platform itu secara mudah menyusun algoritmanya tanpa dipandu lagi oleh manusia. Dan itu sudah terasa di pemilu Filipina. Ya, kalau di pemilu Filipina yang memenangkan Bongbong secara landslide itu, yang kami amati strategi algoritmanya Bongbong ya cuma 2. Yang pertama, mengglorifikasi Ferdinand dan Imelda Marcos. Jadi menyatakan ke publik di Filipina, Ferdinand dengan Imelda Marcos membawa Filipina di masa jayanya sehingga dihormati oleh tokoh-tokoh pimpinan dunia. Nah, sehingga narasi-narasi yang muncul, ya postingan-postingan yang muncul itu tentang misalnya Ferdinand Marcos bertemu dengan Paus Yohanes Paulus II, Ferdinand Marcos bertemu Ronald Reagan, bertemu Lee Kuan Yew, bertemu Soeharto, yang menunjukkan bahwa Ferdinand Marcos itu tokoh besar dunia. Ya.
Dan menarik, dalam postingan-postingan itu gambar bongbongnya nggak ada. Hanya Ferdinand dengan Imelda Marcos, gambar bongbongnya nggak ada. Terus yang kedua, karena salah satu masalah terbesar di Filipina adalah korupsi, narasinya adalah bongbong berasal dari keluarga yang sejahtera, bahkan kaya, sehingga bahkan akan menggunakan kekayaannya untuk membantu rakyat Filipina, sehingga dia tidak akan korupsi. Ya, udah narasi algoritmanya dua isu itu saja, terus dipelajari nih. Ya, jadi TikToknya, agensinya bisa mempelajari timeline di TikTok di Filipina. Ya, biasanya mereka akan menunggu seseorang masuk di timeline TikTok yang kemudian dia sudah akan berada di timeline itu 15-20 menit ke depan. Jadi nanti akan keluar. Begitu timeline pertama, ya misalnya kalau orangnya senang bola, timeline pertama bola, ya MU kalah lawan Copenhagen. Terus timeline keduanya si Goldberg marah-marah, ketika Mark Goldberg marah-marah tentang kekalahan MU dengan Copenhagen. Lalu nanti ada komentator siapa yang diceritakan, lalu diulang lagi kartu merahnya Rashford gitu misalnya. Baru timeline ketiga 5 bongbong. Itu algoritma yang atur. Jadi orangnya MU kalah, maaf, terus bongbong. Dia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya, Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Beliau punya rekam jejak, tidak pernah punya kejahatan apapun dalam jabatan-jabatannya. Oleh karena itu, beliau adalah orang yang tidak pernah punya kejahatan masa lalu. Beliau juga tidak punya beban masa lalu, dan juga apa yang menjadi beban beliau hanyalah masa depan Indonesia. Mari kita bantu Pak Mahfud untuk mewujudkan berbagai keinginan masyarakat di Indonesia menjadi pemerintahan yang bersih, melawan korupsi, dan juga penegakan hukum yang betul-betul merata, tajam ke segala arah. Oleh karena itu, mari kita dukung Ganjar Mahfud. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Mahfud MD adalah cawapres ideal dampingi Ganjar. Pengamat mengatakan sejalan dengan nurani rakyat. Mahfud MD yang akhir-akhir ini ibarat singa buas yang sangat ditakuti para koruptor serta politisi bermasalah, itu diyakini publik sebagai sosok yang tepat jadi cawapres untuk mendampingi Ganjar. Ya, Mahfud termasuk tokoh nasional yang bersih dan jujur. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.